Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Selamat pagi, Pak. Bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Baik, Alhamdulillah. Pak. Baik, Pak. Luar biasa, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat semua ya. Iya, Sebelum sehat, Pak. kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat berjalan dengan sukses dan bermanfaat. Mohon Mas Cahyo untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, Pak. Mari teman-teman dan Pak Zanuar kita berdoa bersama-sama sebelum kegiatan pembelajaran hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Cahyo. Selanjutnya ini Pak Zanuar cek sudah hadir semua ya sepertinya ya. Sudah, Pak. Oke, selanjutnya silakan kalian isi presensi kehadiran. Linknya sudah Pak Zanuar share di grup WA. Silakan diisi ya, kalian dari kelas berapa, namanya, kemudian keterangannya. Sambil mengisi presensi kehadiran, silahkan kalian persiapkan alat tulis dan buku pelajaran kalian, kemudian perhatikan kondisi lingkungan belajar kalian, apakah sudah bersih, agar kalian nanti dalam belajar bisa fokus. Oke, sudah siap semua anak-anak untuk menerima pembelajaran pada hari ini? Siap, Pak. Siap, Pak. Baik, untuk selanjutnya saya izin share PPT-nya. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar materi perkalian matriks seperti yang Pak Zanuar sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Untuk kegiatan pembelajarannya nanti terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian inti, dan penutup. Di kegiatan pendahuluan ada orientasi, kemudian apersepsi, motivasi, kemudian ada pretest untuk mengecek kemampuan awal kalian mengenai materi perkalian matriks. Kemudian pada kegiatan inti, kalian nanti akan berdiskusi secara kelompok untuk mengerjakan LKPD. Kemudian salah satu perwakilan kelompok mempresentasikan hasil pekerjaan LKPD kalian. Kemudian penutup nanti ada kesimpulan, post-test, dan refleksi. Selanjutnya untuk teknik penilaian yang Pak Zanuar akan lakukan ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap. Jadi selama kegiatan pembelajaran ini berlangsung, Pak Zanuar akan mengamati sikap kalian. Kemudian ada penilaian pengetahuan, seperti yang Pak Zanuar sampaikan tadi, di awal nanti akan ada pretest, dan di akhir ada post-test. Kemudian untuk penilaian keterampilan adalah mengenai diskusi kelompok dan unjuk kerja presentasi. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama adalah KD 3.3 dan 4.3. Selanjutnya untuk KD 3.3 yaitu menjelaskan matrik dan kesamaan matrik dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos. Untuk materi hari ini kita hanya membahas mengenai perkalian matriks. Kemudian tujuan pembelajarannya melalui pendekatan saintifik dengan model PBL, kalian diharapkan nanti dapat menjelaskan dan mengoperasikan serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi perkalian antar matriks. Selanjutnya, apa sih manfaat yang dapat kita peroleh setelah mempelajari materi perkalian matriks? Yang pertama, yaitu nanti kalian dapat menentukan harga penjualan dari suatu barang. Kemudian yang kedua, materi ini pasti diperlukan untuk prasyarat dari belajar materi selanjutnya. Berikutnya, motivasi. Nah, di sini ditampilkan sebuah
tokoh. Ada yang tahu beliau itu siapa? Ya, beliau adalah Bapak Arthur Kelly. Nah, beliau adalah ahli matematika yang berkebangsaan Inggris. Beliau lahir pada tanggal 16 Agustus tahun 1821 dan wafat pada tanggal 26 Januari tahun 1895. Kemudian beliau tekun mempelajari matematika dari kecil, sehingga pada usia 17 tahun beliau telah berhasil menemukan matriks. Nah, apa sih yang dapat kita teladani dari sosok Arthur Kelly ini, yaitu sebagai seorang pelajar diharapkan kalian dapat terus tekun belajar supaya apa yang kalian cita-citakan nanti suatu saat dapat terwujud. Begitu ya anak-anak. Oke, Pak. Selanjutnya, untuk mengetahui pengetahuan awal kalian mengenai perkalian matriks, silahkan kerjakan pretest berikut. Linknya sudah Pak Zanuar share di grup WA, atau kalian bisa scan kode barcode yang Pak Zanuar tampilkan ini. Untuk soalnya ada 5 soal dalam bentuk pilihan ganda. Kemudian sebelum mengerjakan, pastikan berdoa terlebih dahulu dan kerjakan dengan teliti. Ada yang sudah bisa masuk ke link pretestnya? Sudah, Pak. Tampilannya akan seperti ini ya. Silahkan masukkan nama, kemudian klik start untuk memulai pengerjaan kuis. Waktunya 2 menit dari sekarang, dipersilahkan. Iya, Pak. Oke, ada yang sudah selesai mengerjakan pretestnya? Sudah, Pak. Bagaimana hasilnya, Mbak Dina? Belum memuaskan, Pak. Mungkin belum belajar saya. Oh ya, belum belajar ya. Tidak Nggih. apa-apa, Mbak Dina. Nanti setelah ini kita akan belajar supaya nanti di akhir saat mengerjakan post-test nilainya bisa meningkat. Nggih, Oke, Pak. waktunya sudah habis. Saya lihat sudah selesai mengerjakan semua. Kita lanjutkan, nggih. Selanjutnya, setelah pretest, kita ingat kembali materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya mengenai definisi matriks. Ada yang masih ingat definisi matriks itu apa? Saya, Pak. Oke, silakan Mas Cahyo. Matriks merupakan susunan penulisan bilangan yang diatur dalam baris dan kolom yang membentuk persegi panjang. Bilangan-bilangan tersebut diletakkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku, Pak. Oke, terima kasih Mas Cahyo untuk jawabannya. Tepat sekali ya, anak-anak. Jadi Mas Cahyo masih mengingat materi sebelumnya. Definisi matriks yaitu matriks merupakan susunan penulisan bilangan yang diatur dalam baris dan kolom yang membentuk persegi panjang. Bilangan-bilangan tersebut diletakkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Jadi dalam penulisan matriks bisa dituliskan dalam kurung biasa atau kurung siku. Selanjutnya, notasi matriks. Ada yang masih ingat cara penulisan notasi matriks? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Almira. Ya, notasi matriks. Penamaan matriks sama halnya dengan penamaan suatu himpunan, yaitu menggunakan huruf kapital, Pak. Contohnya A, B, dan lain-lain. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Almira, tepat sekali ya. Jadi penulisan notasi matriks itu sama halnya dengan penulisan suatu himpunan,
yaitu dituliskan menggunakan huruf kapital. Misalkan di sini dituliskan dengan lambang huruf A besar dan B besar dan lain-lain, seperti itu. Kemudian kalian juga harus mengingat kembali yang pertama ordo matriks. Ada yang masih ingat ordo matriks itu apa? Saya ingat, Pak. Oke, silakan Mbak Dina. Apa itu ordo matriks? Ordo matriks itu adalah jumlah baris dan kolom. Inilah yang menunjukkan ukuran matriks. Ukuran matriks disebut ordo matriks. Misalnya itu M kali N. Oke, pintar sekali Mbak Dina. Oke, Pak. Jadi ordo matriks di sini adalah jumlah baris dan kolom atau menunjukkan ukuran dari matriks. Nah, ukuran matriks inilah yang disebut dengan ordo matriks. Misalkan M kali N. M ini menyatakan banyaknya apa Mbak Dina? Masih ingat? Baris kali kolom, Pak. Berarti yang di depan ini baris, yang di belakang kolom ya? Oke. Oke, terima kasih Mbak Dina. Ternyata anak-anak semua masih mengingat materi pada pertemuan sebelumnya. Oke, ada ordo matriks, kemudian notasi matriks, dan definisi matriks. Selanjutnya, kalian juga elemen. Nah, elemen ini adalah bilangan-bilangan yang mengisi matriks. Kemudian notasi elemen. Selain notasi matriks, kalian juga harus mengingat kembali cara penulisan notasi elemen. Kalau matriksnya tadi dituliskan dalam huruf kapital, maka notasi elemennya dituliskan dalam huruf kecil. Misalkan A, B, C, dan lain-lain, atau A, I, C, B, I, C, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian, pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, syarat dari penjumlahan dan pengurangan matriks yaitu ordo atau ukuran dari matriks tersebut sama. Nah, bagaimanakah jika perkalian matriks? Nah, nanti akan kita pelajari dari hari ini bagaimana cara mengoperasikan perkalian matriks dan syarat-syaratnya. Kemudian ingat kembali sifat-sifat yang ada pada penjumlahan matriks. Ada sifat komutatif, kemudian sifat asosiatif, kemudian A plus min A sama dengan 0, kemudian A plus 0 sama dengan A. Nah, itu materi-materi yang harus kalian ingat kembali sebelum mempelajari materi perkalian matriks. Kemudian, selanjutnya untuk menambah literasi kalian, di sini Pak Januar punya gambar. Ada yang tahu tugu atau ikon kota manakah ini? Semarang ya, Pak? Oke, tepat sekali Mbak Ita. Sudah pernah ke Semarang Mbak Ita? Pernah, Pak. Pas itu diajak sama Bapak lewat situ. Oke, alhamdulillah. Berarti pernah lihat monumen atau tugu ini ya? Iya, Ini Pak. dinamakan Hanya apa? Tugu apa Mbak Ita? Tugu Muda. Iya, Pak. Lupa, Pak. Tugu Muda. Oke, betul. Tugu Muda dan Lawang Sewu ya. Nah, jajanan apa yang terkenal di kota ini? Ada yang tahu? Wingko Babat, Pak. Wingko Babat. Terus ada lainnya, Mbak Ita? Bandeng Presto. Bandeng Presto. Nah, salah satu jajanan atau ciri khas yang menjadi kota Semarang di sini yang Pak Januar sebutkan adalah lumpia. Ada yang sudah pernah makan lumpia? Pernah, Pak. Pernah ya. Nah, ini biasanya wisatawan atau para pelancong yang datang ke Semarang akan membeli oleh-oleh lumpia untuk dibawa pulang ke daerahnya masing-masing. Nah, untuk itu, untuk kalian lebih paham asal-usul mengenai lumpia, silakan nanti baca artikel mengenai asal-usul lumpia. Seperti itu ya. Selanjutnya, untuk orientasi masalah, di sini Pak Januar minta tolong salah satu yang membacakan. Siapa yang mau membacakan? Saya ya, Pak. Oke, silakan Mbak Ita. Terima Ya. kasih. Oke, teman-teman, saya mau bacain yang dari Pak Januari. Salah satu jajanan khas yang terdapat di kota Semarang yaitu lumpia. Makanan ini sudah banyak digemari baik oleh orang asing maupun orang asli Semarang.
Salah satu tempat yang menyediakan jajanan ini adalah Lumpia Mbak Lin. Setiap hari tempat tersebut selalu ramai didatangi oleh pembeli yang ingin membeli lumpia. Setiap bulan Lumpia Mbak Lin dapat menjual lumpia basah dan goreng dengan berbagai isian. Berikut ini disajikan tabel banyaknya lumpia yang terjual dalam 1 bulan dan keuntungan yang diperoleh per satuan dalam rupiah. Oke, jadi di sini permasalahan yang Pak Zainal sampaikan adalah ada salah satu toko yang menjual oleh-oleh khas Semarang yaitu lumpia Mbak Lin. Di sini setiap harinya toko tersebut ramai akan pembeli. Nah, disajikan selanjutnya adalah tabel jumlah lumpia yang terjual, baik lumpia basah ataupun lumpia goreng, kemudian jenis lumpianya dan harganya. Nah, dari permasalahan tersebut, silahkan nanti kemudian kalian akan Pak Zan kelompokkan menjadi 2 kelompok. Kemudian silahkan download LKPD yang sudah Pak Zainwar share di grup WA. Kemudian nanti kalian berdiskusi secara aktif bersama kelompok kalian masing-masing, saling bekerja sama, tidak ada yang tidak aktif. Kemudian untuk pembagian kelompoknya, Pak Januar bacakan. Untuk kelompok 1 ada Mbak Almira, kelompok 2 ada Mbak Argi, kelompok 3 Mbak Dina, kelompok 4 Mbak Desi, kelompok anggota yang keempat Mbak Desi, yang kelima Mbak Afir. Kemudian kelompok yang kedua ada Mbak Diana, Mbak Ratih, Mbak Tita, Mbak Puput, dan Mas Joseph. Sambil menunggu pembagian di breakout room, silahkan download dulu LKPD yang sudah Pak Januar share. Kemudian, untuk membantu kalian dalam mengerjakan LKPD, kalian juga bisa membuka bahan ajar yang sudah Pak Januar share juga di grup WA juga nggih. Silakan nanti dibuka bahan ajarnya, nanti dipelajari. Apakah bahan ajarnya sudah terlihat, anak-anak? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Nah, nanti ini bahan ajarnya bisa kalian gunakan sebagai referensi dalam pengerjaan LKPD. Begitu ya, sambil menunggu pembagian breakout room-nya, silakan bagi download. Kemudian masing-masing kelompok tunjuk ketua kelompok dan 1 sekretaris yang bertugas untuk mencatat hasil pekerjaan dari LKPD kalian masing-masing.
Sudah, Bu. Baik, silakan kelompok 1 untuk melakukan diskusinya. Yang pertama, isi nama kelas kalian, kemudian kelompoknya berapa tadi? Kelompok Pak 1, kelompok 1. oke, Mbak Dina, kemudian presensinya, nomor presensinya sekalian. Nggih, Pak, ini isi identitas dulu. Absennya lupa, Pak, nomor berapa. Oke, absennya nanti bisa diisi menyusul, nggih. Nggih, Pak. Mbak Dina itu oke ya? Apa-apa, Nggih, nggak apa-apa. Oke, Bu. Mbak Desi nama panjangnya siapa, nggih? Mbak Desi Ani. Mbak Desi Ani Ma'rifah. ya benar. Terus ada Mbak Almira. Almira Pito. Oke, setelah kalian isi identitas nama dan kelompok kalian, silakan mulai kerjakan LKPD yang Pak Zanuar bagikan secara diskusi dengan aktif, nggih. Nggih, Pak, siap. Pak, siap. Jika ada pertanyaan atau kendala, nanti bisa disampaikan ke Pak Zanuar. Nggih, Pak. Tiap bulan Adi selalu membeli perlengkapan kumpulin buku, dua, siap membeli barang sekolah. Adi selalu mencatat harga, tabel harganya. Oh, harganya beda-beda setiap bulan. Total pengeluaran untuk toko 1 pada bulan Agustus. Berarti ini Adinya, si Adi itu belinya kayak gini terus nggak Pak, jumlah pulpen sama bukunya setiap bulan? Ya, Mbak Dina, itu ditampilkan pembelian selama 3 bulan, dari bulan Agustus, September, dan Oktober. Ya, tapi ini yang dibeli itu setiap bulannya tetap. Ya, sama, tetap terus. Oh, oh, berarti toko 1, 4, dan 5. Ini nggih. Berarti 4 kali 1.200. 48. Empat 4.800, nggih Pak. Nggih, benar. 4 dikali 1.200 ditambah 2 kali 2.500 itu udah 5.000. Jadi ya, terus dijumlahkan 9.800. Benar nggih Pak? Oke, benar Mbak Dina. Dengan cara yang sama dilakukan di soal nomor 2, 3, 4, dan seterusnya ya untuk kelompok 1. Nggih, siap Pak. Berarti tadi bulan September harganya 1.530. 4 kali 1.500. Ini masih. Oke, silakan dilanjutkan diskusinya nggih kelompok 1. Iya, Pak. Iya, Pak.
Cuman ganti jumlah kuantitas barangnya aja ya teman-teman. Bagaimana hasil diskusi dari kelompok 2? Apakah ada kendala? Masih aman Sebentar Pak. aman, Pak. Aman, nggih? Ini benar ya Pak kayak gini ya Pak? Ya, Mbak Tita, dari tabel silakan nanti kalian kalikan dengan harga dari masing-masing setiap bulannya ya. Iya Pak. Oke, 23 berarti 2.400 ditambah 7.500. 9.900 bukan? Iya, Ya. 9.900. Ya. Ini berarti tiap bulan naiknya lumayan ya harga per poin sama harga itunya. Bukan Biayanya BBM. naik ya. BBM-nya Iya, iya. naik. Efek untuk ongkos kirim barang. Berarti ini diganti tadi 1.500 Sama 3.000. sama 3.000. Dihitung. 3.000 ditambah 9.000. Berarti 12. 12 ya, Mbak. 12.000. Toko 2 berarti tadi 2.000 sama 3.500. Dihitung teman-teman 4.000 ditambah 4.000 tambah 11.500 ya. 7.500. Iya, 11.500. 10.500. 10.500. 10.500 tambah dengan Berarti 4.000 ya. 14.500. 14.500. Ya. Ya. 500. Oke. Terus sajikan proses penghitungan kalian dari nomor 1 pada dalam tabel berikut. Oh, ini Pak Januar masih ada enggak ya? Ya, Pak, masih Mbak Masih, Tita. Mbak. Oke. saya mau tanya, ini kan bulan Agustus kan 4 kali 1.200, ini harusnya 5 ya Pak, kali 2.500. Coba dilihat di atas tabelnya Mbak Tita. Ini kan toko 1 kan balponnya 4, bukunya Ya. 5. Berarti kan 4 kali 1.200 sama 5 kali 2.500 toh Pak. Nggih, coba kebawahin Mbak Tita. Berarti 4 kali 1.200 sama 5 dikali 2.500 ya Pak? Oh iya, harusnya 5 ya, betul. Iya, Karena toko Oke. 1 tadi 4 dan 5. 4 dan 5. Berarti boleh saya kopas di atas ya Pak? Boleh Mbak Tita. Tinggal Oke. disalin saja hasil dari langkah pertama ke langkah kedua. Oke. Aduh, guys. Masih nggak rapi nggak apa-apa ya Pak? Nanti Nggak apa-apa menyesuaikan ya, ya Pak? nanti sambil menunggu hasil pekerjaan teman yang lain dirapikan, nggak apa-apa Mbak Tita dan kelompok 2. Oke Pak. Oke, jika ada kendala nanti bisa ditanyakan ke Pak Januar ya untuk kelompok Iya 2. Pak. Iya, Pak. Saya berganti ke kelompok lain terlebih dahulu. Baik.
kita ya Bu ya. Kita ya Bu Dina ya. Dapat penguji Pak Rizwan. Ayo ini diskusi. Ibu itu lanjutannya bagaimana, Bu? Bagaimana kelompok 1? Apakah sudah selesai? Nggih, Pak. Sudah sampai sini Pak. Baik, bentar lagi akan ada presentasi ya. Nanti silakan dipilih salah satu perwakilan kelompoknya untuk melakukan presentasi. Disiapkan dengan baik untuk kelompok 1. Nggih, Pak, siap. Yap. Oke, sudah bergabung kembali semuanya ya di ruang utama. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, bagaimana hasil diskusi dari kelompok 1? Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, kelompok 2 bagaimana? Sudah Pak. Oke, berarti sudah siap untuk melakukan presentasi. Untuk presentasi yang pertama, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi pekerjaan kegiatan yang pertama. Siapa yang akan mewakili kelompok 1? Saya, Pak. Oke, monggo Mbak Almira ya. Iya, Pak. Izin share screen ya, Pak. Oke, yang lain, kelompok lain sambil menyimak dan memperhatikan apakah hasil pekerjaan dari kelompok 1 sudah sama dengan kelompok yang lain. Kami dari kelompok 1 beranggotakan saya, Almira, kemudian Mbak Argi, Mbak Ari, Mbak Desi, dan Mbak Afir. Akan mempresentasikan hasil lembar kerja LKPD kelompok 1, yaitu kegiatan pertama. Setiap bulan Adi selalu menyempatkan diri untuk mampir ke dua toko alat tulis yang berbeda untuk membeli perlengkapan alat tulis sekolah yang dibutuhkan. Banyak alat tulis sekolah yang dibeli Adi disajikan pada tabel 1 berikut. Tabel 1 banyak barang yang dibeli Adi. Di toko pertama, Adi membeli 4 ballpoint dan 5 buku. Toko kedua, Adi membeli 2 ballpoint dan 3 buku. Setiap membeli barang sekolah, Adi selalu mencatat harga satuan dari barang tersebut. Untuk mengetahui jumlah pengeluaran yang telah dia keluarkan, harga satuan dari alat tulis yang dibeli disajikan dalam tabel 2. Alat tulis, harga bulan Agustus, ballpoint harganya 1.200, sedangkan buku 2.500. Untuk bulan September, ballpoint satunya 1.500, buku 3.000. Untuk bulan Oktober, ballpoint satunya 2.000, bukunya 3.500. Nah, di kolom ini, total pengeluaran untuk satu toko pada bulan Agustus adalah pertama 4 kali 1.200 ditambah 2 kali 2.500 sama dengan 4.800 ditambah 5.000 sama dengan 9.800. Total pengeluaran untuk toko 1 pada bulan September 4 dikali 1.500 ditambah 5 dikali 3.000 sama dengan 6.000 ditambah 15.000 sama dengan 21.000. Total pengeluaran untuk toko 1 pada bulan Oktober 4 kali 2.000 ditambah 5 kali 3.500 sama dengan 8.000 ditambah 17.500 sama dengan 25.500. Total pengeluaran untuk toko 2 pada bulan Agustus 2 dikali 1.200 ditambah 3 dikali 2.500
sama dengan 2.400 ditambah 7.500 sama dengan 9.900. Total pengeluaran untuk toko 2 pada bulan September. 2 dikali 1.500 ditambah 3 dikali 3.000 sama dengan 3.000 ditambah 9.000 sama dengan 12.000. Yang terakhir total pengeluaran untuk toko 2 pada bulan Oktober. 2 dikali 2.000 ditambah 3 dikali 3.500 sama dengan 4.000 ditambah 10.500 sama dengan 14.500. Kemudian sajikan proses perhitungan nomor 1 dalam tabel. Di tabel sini ini yang didapat dari perhitungan pertama untuk toko 1 bulan Agustus. Ini untuk perhitungan bulan September di toko 1. Ini untuk perhitungan bulan Oktober di toko 1. Di bulan Agustus di toko 1 yaitu 4 dikali 1.200 ditambah 2 dikali 2.500. Perhitungan bulan September toko 1 4 dikali 1.500 ditambah 5 dikali 3.000. Perhitungan pengeluaran bulan Oktober di toko 1 4 dikali 2.000 ditambah 5 dikali 3.500. Sedangkan perhitungan pengeluaran bulan Agustus di toko 2 yaitu 2 dikali 1.200 ditambah 3 dikali 2.500. Kemudian bulan September toko 2 yaitu 2 dikali 1.500 ditambah 3 dikali 3.000. Untuk bulan Oktober di toko 3 yaitu 2 dikali 2.000 ditambah 3 dikali 3.500. Selanjutnya, sajikan hasil perhitungan nomor 1 pada tabel berikut. Pada bulan Agustus, pengeluaran Adi di toko 1 adalah 9.800. Bulan September di toko 1 21.000. Bulan Oktober di toko 1 25.500. Sedangkan di toko 2 pada bulan Agustus 9.900, bulan September 12.000 dan bulan Oktober 14.500. Misalkan matriks A mewakili tabel 1, matriks B mewakili tabel 2, matriks C mewakili tabel 3, dan matriks D mewakili tabel 4. Sajikan tabel tersebut ke dalam bentuk matriksnya lengkap dengan ordo matriks tersebut. Maka didapatkan matriks A yaitu 4, 2, 5, 3. Sedangkan matriks B 1.200, 2.500, 1.500, 3.000, dan 2.000, 3.500. Kemudian untuk matriks C, yang pertama ada 4 kali 1.200 ditambah 2 kali 2.500. Kemudian 2 kali 1.200 ditambah 3 kali 2.500. Kemudian 4 kali 1.500 ditambah 5 kali 3.000. Kemudian 2 ditambah 1.500 ditambah 3 kali 3.000. Kemudian 4 kali 2.000 ditambah 5 kali 3.500. Kemudian 2 dikali 2.000 ditambah 3 kali 3.500. Sedangkan matriks D yaitu 9.800, 9.900, 21.000, 12.000, 25.500, dan 14.500. Dalam mencari total pengeluaran dari setiap toko untuk setiap bulan, sama dengan mencari hasil perkalian matriks A dengan matriks B. Rangkailah hubungan antara perkalian matriks A dan matriks B dengan matriks C dan matriks D. Maka didapat hubungannya adalah matriks A dikali matriks B itu sama dengan matriks C dan sama dengan matriks D. Sehingga 4 kali 4, 2, 5, 3 dikalikan 1.200, 2.500, Langsung 1.500. ke bawah saja Mbak Almira. Langsung ke Terus bawah. mulai proses di atasnya, nggih. Ya, sama di atasnya, Langsung Pak. ke bawahnya lagi. Yang ini nomor 6 ya, Pak? Langsung ke bawahnya lagi. Itu kan Bawahnya sama lagi. ya. Oh, yang ini nomor 12. Ya. Oh iya. Dari kegiatan menyelesaikan soal nomor 5 sampai 11, tuliskan cara melakukan operasi perkalian pada dua matriks, sehingga elemen dalam baris
ke I dan kolom ke J dari hasil kali matriks A dengan matriks B diperoleh dengan menjumlahkan hasil kali elemen-elemen baris ke I dari matriks A dengan elemen-elemen kolom ke J matriks B, Pak. Oke, terima kasih Mbak Almira. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah jawabannya sudah sama? Sama, Pak. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan presentasikan untuk kegiatan yang kedua. Siapa yang mau mewakili kelompok 2? Saya, Pak. Saya izin share screen ya, Pak, untuk Oke, presentasi silakan kelompok Mbak 2. Tita. Sudah terlihat semuanya nggih, Pak, dan teman-teman yang lain? Sudah Mbak Tita, silakan langsung ke kegiatan 2 nggih. Saya akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2, di mana anggota kelompok kami ada Mbak Diana, Mbak Rati, saya, kemudian Mbak Puput, dan Mas Cahyo. Langsung ke kegiatan 2 nggih, Pak. Kegiatan 2 yang sudah kami lakukan, yakni perkalian 2 matriks, diberikan matriks C dan matriks D. Yang matriks C 3-1, 0, 2, dan matriks D-nya 1-2-3-2-1-0. Kemudian pertanyaannya, apakah kalian dapat menentukan hasil perkalian dari matriks D dan matriks C? Jika iya, tuliskan proses penghitungan lengkapnya. Kita mengalikan matriks D dengan matriks C. D dulu dituliskan, kemudian C. Aturan Hasilnya perkalian bisa dihitung ya Mbak Tita? bisa langsung ya Pak, langsung baris kali kolom, hasilnya sudah ada 3391, 3-1. Kemudian bagaimana hubungan antara perkalian matriks D dan matriks C? Jadi matriks D punya 2 kolom, matriks C ada 2 baris. Jadi banyak kolom matriks D sama dengan banyak baris matriks C. Jadi mereka bisa dikalikan seperti itu. Kemudian bagaimana perkalian matriks C dan matriks D? Kalau dibalik C kali D itu kita coba tidak bisa dikalikan, Pak, karena elemen baris ketiga matriks D tidak memiliki pasangan perkalian dari matriks C, seperti itu. Kemudian bagaimana hubungan banyak kolom matriks C dengan banyak baris dari matriks D? Matriks C punya 2 kolom, matriks D punya 3 baris. Banyak kolom dari matriks C berbeda dengan banyak baris dari matriks C. Oleh sebab itu, kesimpulannya atau syarat 2 matriks dapat dikalikan, syaratnya 2 matriks dapat dikalikan adalah banyak kolom pada matriks pertama sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Begitu Pak hasil diskusi kami. Baik, terima kasih Mbak Tita. Bagaimana dengan kelompok 1? Apakah ada pertanyaan atau tambahan? Dari kelompok 1 bagaimana? Jadi tadi dari kelompok 2, kenapa 2 matriks itu tidak bisa dikalikan? Ada yang bisa menjawab? Saya coba menjawab, Pak. Oke, silakan Mas Cahyo. 2 matriks tidak bisa dikalikan, misalkan matriksnya A dan B, itu apabila matriks A, kolom matriks A itu tidak sama dengan baris matriks B. Jadi A dan B tidak bisa dikalikan, gitu Pak. Baik, terima kasih Mas Cahyo. Jadi tidak semua matriks bisa dikalikan ya anak-anak. Jadi harus memenuhi syarat, misalkan ada 2 matriks, matriks A dan matriks B. Syarat perkalian 2 matriks itu jika kolom matriks yang pertama harus sama dengan baris matriks yang kedua, itu baru bisa dikalikan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Hasil diskusinya sudah sangat lengkap dan sudah sangat benar. Selanjutnya kita kembali ke PPT ya. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok masing-masing. Kemudian selanjutnya mari kita simpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau menyimpulkan untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini? Saya Pak, mencoba menyimpulkan, G.
Monggo Mbak Zanuar. Ardi. Kegiatan pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang misalkan terdapat matrik A dan B. Matrik A dapat dikalikan dengan matrik B dengan syarat jumlah kolom matrik A sama dengan jumlah baris matrik B. Misal matrik A sama dengan A11, A12, A21, A22, dan matrik B, B11 dan B21, maka A kali B adalah A11, A12, A21, A22 dikali B11, B21, maka sama dengan A11 kali B11 ditambah A12 kali B21 yang bawah A21 kali B11 tambah A22 kali B21. Oke. Itu Pak Zanuar. Terima kasih Mbak Ardi untuk kesimpulannya. Jadi pada hari ini kita sudah belajar mengenai cara perkalian matriks. Jadi syarat dari perkalian dua matriks tadi adalah jumlah kolom matriks A harus sama dengan jumlah baris matriks B. Kemudian untuk membantu kalian nanti misalkan mau mengecek apakah dua matriks bisa dikalikan apa tidaknya, kalian bisa menggunakan kalkulator matriks. Di sini Pak Zanuar coba bisa tampilkan. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi di sini ada salah satu website ya yang bisa membantu kita dalam menghitung matriks. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, misalkan di sini matriks A adalah matriks dengan ordo 2x2 akan dikalikan dengan matriks B dengan ordo 2x2 juga. Misalkan kita isikan angkanya sembarang saja ya untuk cek. Nah, karena di sini kalau matriks A jumlahnya 2 dan baris matriks B jumlahnya 2, kita kalikan, nanti akan mendapatkan hasilnya. Tetapi kalau kita ganti misalkan, kolom matriks A-nya menjadi 3, dan kolom matriks B-nya tetap 2, kalau kita kalikan, nanti akan tidak bisa dikalikan. Nah, makanya untuk itu syarat dari perkalian dua matriks adalah kolom matriks pertama harus sama dengan baris matriks yang kedua. Itu nanti bisa kalian gunakan dalam mengecek apakah dua matriks tersebut dapat dikalikan apa tidak. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami pembelajaran pada hari ini, silahkan kerjakan post-test. Masih sama, soalnya menggunakan soal pilihan ganda, menggunakan kuisis. Silahkan linknya sudah Pak Zanuar share di grup WA atau kalian bisa scan kode barcode-nya. Untuk tampilannya, nanti masih sama seperti yang pretest tadi, silahkan inputkan nama kalian kemudian mulai kerjakan. Pastikan kerjakan dengan teliti, diharapkan hasil dari post-test kalian ini bisa meningkat dari hasil pretest tadi ya. Waktunya 3 menit dari sekarang, dipersilahkan anak-anak. Iya, Pak. Baik, sepertinya sudah selesai semua untuk pekerjaan post-testnya. Bagaimana hasilnya Mbak Dina? Apakah nilainya mengalami kenaikan? Saya dapat 100, Pak. Alhamdulillah, berarti tadi selama kegiatan pembelajaran Mbak Dina telah fokus ya, bisa mengerjakan soal post-test. Dan teman-teman yang lain bagaimana? Bisa semua nggih? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya untuk refleksi kegiatan hari ini,
Siapa yang mau memberikan pendapat untuk pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini? Saya ya Pak, mencoba refleksi. Ya, silakan Mbak Ita, apa yang Ya, dirasakan setelah pembelajaran hari ini? menurut saya pembelajaran hari ini tuh asyik dan menyenangkan, Pak. Terus kami sudah belajar materi bagaimana cara mengalihkan dua buah matriks. Syaratnya tadi harus kolom sama barisnya sama, yang kedua sama yang pertama. Terus setelah itu di kegiatan diskusi tadi juga asyik, Pak. Teman-teman satu kelompok tuh aktif semua. Jadi saya jadi paham dengan materi yang tadi. Setelah itu juga dikasih tahu Pak Zanuar, tadi ada kalkulator ternyata ya Pak, kalkulator matrik. Gitu Pak. Ya, terima kasih Mbak Rati. Jadi hari ini kita telah mempelajari materi perkalian matriks, syaratnya tadi harus kalian pahami. Kemudian secara diskusi kelompok menyenangkan ya, berarti untuk pertemuan selanjutnya bisa kita gunakan model seperti ini. Kemudian untuk menambah pengetahuan kalian mengenai perkalian matriks, silahkan nanti kerjakan 2 tugas ya, tugas di rumah. Untuk deadline pengerjaannya sampai pertemuan selanjutnya, nanti ada 2 soal dalam bentuk uraian. Di sini nanti silahkan tulis hasil pekerjaan kalian menggunakan di buku tugas ya, kemudian difoto dan diupload. Ada 2 soal. Untuk batas pengumpulannya sampai pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, silahkan kalian pelajari materi determinan dan inverse matrix. Kemudian tetap jaga kesehatan ya anak-anak karena masih dalam kondisi new normal. Kemudian terima kasih atas partisipasinya di kegiatan hari ini. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih Pak. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya kalian bisa meninggalkan Zoom meetingnya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Pak.